Total kerugian saya di Binomo sejauh ini sudah 167 juta. Saya benar-benar gak habis pikir mengapa saya sampai segila itu. Di otak saya masih tertanam bahwa saya pasti akan bisa bangkit dan sukses di Binomo ini. Di sisi lain sebenarnya saya mulai curiga. Saya berpikir dan bertanya dalam hati, benarkah Binomo ini judi? Karena kalau ini benar-benar judi, maka usailah semua. Saya termasuk orang yang taat beragama. Namun bila saya lihat ulasan para afiliator, Binomo bukanlah judi, karena bisa dianalisa. Saya berpikir lagi, kalau memang bisa dianalisa, tapi mengapa saya sudah habis sampai sebegitu banyaknya masih loss juga? Harusnya pilihan cuma ada dua, naik atau turun, jual atau beli. Saya sempat heran dan terus berpikir. Saya selalu berdoa minta petunjuk. Ya Tuhan, bila memang Binomo ini benar-benar bukan jalan suksesku, tunjukkanlah segera, agar aku tidak terus berharap bisa sukses di sini. Saya juga berpikir, kalaupun saya berhenti sekarang, rasanya sudah terlambat. Saya sudah habis-habisan di sini. Sambil terus berdoa, saya juga masih terus mengamalkan surat-surat dalam kitab suci seperti biasanya. 2 minggu berlalu. Untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saja saya minta ke orang tua. Padahal saya sudah punya anak istri. Malu memang, tapi mau bagaimana lagi? Saya sudah benar-benar berada di titik terendah dalam hidup. Di suatu malam, entah ada setan apa tiba-tiba saya berpikiran untuk membuka jasa titip dana. Rencananya kalau dapat mau saya pakai modal lagi untuk bangkit. Di situ saya membuat tulisan WhatsApp yang sekiranya pantas. Rencananya akan saya tawarkan ke teman-teman terdekat dan kerabat saja. Akhirnya template tulisan panjang sudah saya buat. Langsung keesokannya saya kirimkan ke beberapa teman yang potensi. Kurang lebih 4 hari, saya mendapatkan 4 klien. Saya ingat betul kala itu. Masing-masing titip dana ada yang 3 juta sampai 5 jutaan. Kala itu terkumpul 10 jutaan. Saya menawarkan imbal hasil 10% per bulannya. Memang itu imbal hasil yang cukup besar. Tapi ya tidak apa-apa. Saya yakin bahwa saya mampu membayarnya. Tak butuh waktu lama, langsung uang 10 juta itu saya depositkan ke Binomo. Saya bermain dengan sangat hati-hati. Saya berusaha untuk konsisten. Di hari pertama, saya sangat bersyukur sekali. Saya profit 500 ribuan. Artinya 5% dari modal. Di situ saya mulai yakin kembali bahwa saya akan sukses. Hari kedua, saya bisa profit lagi kisaran yang sama. Hari ketiga, keempat sampai hari ke-9 saya bisa konsisten. Hingga total saldo saya jadi 15 jutaan. Karena saya sudah diteror pinjol terus-terusan, akhirnya saya bayar dulu yang dipinjol. Mau tidak mau saya harus mengambil dari modal Binomo ini. Singkat cerita saldo 15 jutaan saya tarik semua. 13 juta saya pakai untuk bayar pinjol. Di situ agak lega. Kemudian 500 ribu saya pakai untuk kebutuhan. Sisa saldo 1,5 juta. Saya sangat yakin bahwa saya akan bisa pelan-pelan bangkit di Binomo ini. Keesokan harinya saya depositkan lagi sisa uang itu. Singkat cerita semuanya amblas lagi hari itu. Waduh, bagaimana ini, gumamku dalam hati. Kalau tidak ada modal lagi, bagaimana saya bisa bangkit? Bagaimana saya membayar klien-klien saya nantinya, begitu tanyaku dalam hati. Akhirnya dengan sangat terpaksa, pinjol adalah satu-satunya jalan. Bila kita telah melunasi pinjol, tentu nominal pinjaman bisa meningkat lebih besar. Disitulah saya mulai pengajuan lagi. Tapi saya tetap memilih yang legal, agar ada waktu leluasa untuk membayarnya nanti. Singkat cerita, saya dapat 5 juta dari 2 aplikasi.
Saya berencana mendepositkannya dengan mengambil bonus. Saya coba cari-cari promo bonus deposit di grup-grup. Akhirnya dapat bonus deposit 100%. Akhirnya saldo saya bisa jadi 10 jutaan. Saya berharap dari modal ini bisa bangkit dan mengembalikan keadaan. Hingga di hari keempat saldo saya bisa jadi 27 jutaan. Ini sungguh luar biasa, kataku. Saya sangat senang sekali. Saya yakin ini adalah awal kesuksesan saya. Tapi uang tersebut tentu belum bisa ditarik, karena ada target turnover yang harus saya lalui. Kala itu target turnover saya adalah 400 jutaan. Ini memang aturan baku dari Binomo. Saat kita mengambil bonus deposit, maka kita tidak akan bisa menarik dana hingga menyelesaikan turnover. Di sisi lain saya sudah benar-benar butuh uang, tapi bagaimana? Singkat cerita, karena saya ingin segera dapat menarik uang tersebut, mau tidak mau saya tetap harus menyelesaikan turnover. Saya terus bermain, berharap agar turnover segera tercapai. Di situ saldo naik turun terus. Sekarang saldo tinggal 20 jutaan. Saya berpikir, tidak apa-apa ya. Saldo berapapun kan tetap belum bisa ditarik, begitu gumamku. Saya lanjutkan terus bermain, dan tahu apa yang terjadi? Ya, saldo saya balik lagi ke 10 juta. Ampun rasanya. Untuk balik lagi ke 27 juta itu tidak mudah. Akhirnya saya putuskan untuk rehat dulu. Saya coba hubungi teman saya untuk mengajaknya ngopi. Di situ kami senda gurau dan cerita panjang lebar. Setelah itu, saya jadi berniat untuk menawarkan padanya program titip dana yang saya adakan. Sungguh tidak kusangka, ternyata dia berminat. Saya sangat senang kala itu. Akhirnya kami janjian kembali bertemu di warung kopi untuk sekaligus membawa uangnya. Sungguh tak kusangka ternyata dia punya uang banyak. Kala itu dia titipkan 30 jutaan. Artinya saya harus memberikan bagi hasil 10% per bulannya, yaitu sekitar 3 jutaan. Tapi dia meminta surat perjanjian bermaterai. Akhirnya saya buatkan dan hari itu juga langsung saya setorkan melalui ATM setor tunai terdekat. Saya sangat bersyukur. Sebelumnya memang saya termasuk orang yang dikenal baik dan dapat dipercaya. Dan memang sejauh ini saya masih selalu menjaga persahabatan. Singkat cerita, uang tersebut tidak langsung saya depositkan ke Binomo, karena masih ada saldo di akun saya. Dan juga saya masih ada tanggungan untuk menyelesaikan turnover. Kemudian tibalah minggu keempat bulan itu. Artinya, semua tagihan dan cicilan saya yang menunggak harus segera saya bayarkan. Mau tidak mau, saya harus pakai uang 30 juta itu untuk bayar. Karena tagihan dan cicilan saya sudah nunggak 2 bulan, berarti saya harus bayar double. Total yang harus saya bayar kala itu sekitar 15 jutaan. Akhirnya setelah saya bayarkan, sisa uang titipan itu tinggal 15 jutaan. Saya masih tenang kala itu.